Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saudari Horinisa dan saya sendiri Tijanun Baroro, ingin menjelaskan mengenai peran manajemen pendidikan dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam. Baiklah, latar belakang dari pembahasan kali ini adalah pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu negara, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Keyakinan tersebut telah diyakini oleh bangsa Indonesia. Kemudian dengan banyaknya masyarakat muslim yang mendominasi di Indonesia menjadikan lembaga pendidikan Islam berkembang sebagai lembaga yang semakin kompleks, sehingga ia membutuhkan organisasi yang tertata dengan baik dan benar, dan itulah yang dinamakan dengan manajemen pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep education governance. Pertama kita bahas mengenai pengertian education governance. Education governance merupakan bagian dari good governance. Good governance dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Sedar Mayanti menjelaskan arti good atau baik dalam good governance. Yang pertama adalah baik berarti nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, education governance merupakan bagian dari good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi isu dan prinsip pembangunan nasional. Karena sekolah bagian dari sistem pemerintahan, maka perlu menerapkan prinsip tersebut dalam pengelolaannya. Jadi, education governance merupakan tata kelola pendidikan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pilar-pilar dalam good governance. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah berperan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Kemudian pemerintah juga yang menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien. Contohnya, pemerintah mengadakan layanan publik yang namanya pendidikan. Kemudian pemerintah juga yang membuat undang-undang ataupun peraturan, contohnya peraturan yang jadi rujukan, contohnya adalah Sisdiknas dan undang-undang lainnya. Kemudian yang kedua, pilar kedua yaitu sektor swasta. Sektor swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan yang menjalankan industri dan menciptakan lapangan kerja. Contoh sektor swasta di sini adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan kan tempat berlangsungnya sebuah pendidikan. Jadi di situ ada namanya guru, ada namanya peserta didik. Di situ sebagai pelaku utama untuk tercapainya suatu pendidikan, untuk terjalankannya suatu pendidikan gitu. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pemeran utama dalam pembangunan. Masyarakat juga mempunyai tugas untuk menjaga hak-hak masyarakat supaya terlindungi. Jadi contohnya misalnya pendidikan. Di dalam pendidikan peran masyarakat, contoh sebagai orang tua nih. Orang tua juga perlu untuk menunjang keberhasilan pendidikan dengan memperhatikan pendidikan anaknya. Yang ketiga yaitu manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 8 Juli 2003 sebagai bentuk penyesuaian dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Karena otonomi daerah, maka berikutnya kita bahas mengenai desentralisasi manajemen pendidikan. Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan diterapkan dalam beberapa tingkat dan struktur organisasi penyelenggara pendidikan, mulai dari tingkat pusat, nasional, sampai tingkat satuan pendidikan. Hal ini berupaya untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah atau masyarakat. Baiklah, setelah membahas mengenai konsep education governance, kita bahas mengenai konsep school-based management. School-based management ini biasa kita kenal dengan manajemen berbasis sekolah.
yaitu SBM sebagai bentuk otonomi daerah. SBM ini merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Lalu, manajemen berbasis sekolah ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fleksibilitas, yaitu keluasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memperdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga yaitu partisipasi. Warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Yang terakhir yaitu ada inisiatif, yaitu manusia adalah aset berharga dalam organisasi, sehingga butir utama manajemen adalah pengembangan sumber daya manusia di dalam sekolah untuk selalu berinisiatif. Bagian berikutnya yaitu tujuan dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yaitu diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu, yaitu diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta berlakunya sistem intensif dan disintensif. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu peningkatan pemerataan. Itu diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah dapat berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Fungsi dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan secara umum adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada fungsi manajemen pendidikan. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, adalah proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi dan menyusun peta kerja yang akan melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, adalah proses penghimpunan sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara efektif guna mencapai tujuan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau implementation, adalah proses penggerakan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan efektivitas hasil kerja. Yang keempat ada pengawasan atau controlling, adalah proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat, kemudian terdapat tindakan penyesuaian apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. Selanjutnya ada manajemen operasional kebijakan pendidikan madrasah dan pesantren. Yang pertama, kebijakan pendidikan madrasah. Seiring perkembangan zaman, madrasah dapat dibagi menjadi 5 jenjang sebagai berikut. Yang pertama, Raudhatul Atfal atau Bustanul Atfal. Raudhatul Atfal ini terdiri dari 3 tingkat. Tingkat A untuk anak umur 3-4 tahun,
tingkat B untuk anak umur 4-5 tahun, tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun. Yang kedua ada Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta pendidikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Yang ketiga ada Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Yang keempat ada Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam ini sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Madrasah Aliyah ini memiliki jurusan-jurusan, ada ilmu agama, fisika, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Yang kelima ada Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini merupakan lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah ini terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada Madrasah Diniyah Awaliyah, ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan kelas 4 dengan jam pelajaran sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. Yang kedua ada Madrasah Diniyah Wusta. Madrasah Diniyah Wusta adalah madrasah diniyah tingkat pertama dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 dengan jam pelajaran sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. Yang ketiga ada Madrasah Diniyah Ulah. Madrasah Diniyah Ulah ini ialah madrasah diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai 2 dengan jam pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan pondok pesantren. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan bentuk pesantren, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 1979 yang mengklasifikasikan pondok pesantren sebagai berikut. Yang pertama ada pondok pesantren tipe A, yaitu di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional atau sistem wetonan atau sorogan. Yang kedua ada pondok pesantren tipe B, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di lingkungan pondok pesantren. Yang ketiga ada pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar atau di madrasah atau di sekolah umum lainnya. Kiai hanya mengawas dan sebagai pembina para santri tersebut. Yang terakhir ada pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.